saat hendak melakukan sholat, nah, dia sucikan batinnya, dia niatkan untuk sholatnya untuk Allah Ta'ala, dan zahirnya tadi dia bersihkan dari segala hadas besar atau hadas kecil, menghadap Allah Ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala dalam keadaan khusyuk, tunduk patuh, hatinya tidak centang perenang, dan menghadapkan wajah dan hatinya berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menghadap ke kiblat. Orang-orang sholat semuanya bersatu menghadap ke arah kiblat, Ka'bah Baitullah. Maka ini adalah berarti dia sedang menghadap Allah Ta'ala secara zahir. Hatinya, pikirannya, lisannya membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat dalam Al-Quran setelah Al-Fatihah, merenunginya, mentadaburinya. Dia baca firman-firman Allah berkaitan dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Dia memperhatikan apa yang dia baca, memperhatikan, menyimak kisah-kisah dalam Al-Quran yang paling bagus, yang berisi nasihat dan iktibar, pelajaran-pelajaran yang berharga dari kisah-kisah kaum terdahulu yang terdapat dalam Al-Quran. Maka apabila lewat ayat yang isinya berita tentang rahmat Allah, janji-janji Allah Ta'ala, dia sangat berkeinginan untuk meraihnya dan meminta kepada Allah keutamaan dan rahmatnya. Kalau dia baca ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya berisi tentang ancaman keras, maka hatinya menjadi takut karena ancaman atau ancaman siksa Allah tadi, sehingga dia berlindung daripadanya. Ini ketika dalam posisi berdiri, baca Al-Fatihah, kemudian membaca surat-surat apa saja yang mudah bagi dalam Al-Quran, yang isinya tadi ada isinya tauhid, ada isinya perintah, sebenarnya larangan-larangan, ada kisah-kisah dan sebagainya tadi. Dia dengan penuh perhatian menyimaknya. Setelah itu ruku. Ruku dengan tumaninah. Punggungnya dalam posisi ruku yang benar. Kepalanya menunduk. Karena dalam rangka mengagungkan Allah Ta'ala Rabbul Arsyil Azim, sembari membaca Subhana Rabbiyal Azimi, salah satu doa ruku atau zikir ruku, Subhana Rabbiyal Azimi, atau Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli 3 kali atau lebih, dalam keadaan konsentrasi penuh, merasakan dirinya sedang berada di hadapan Allah Ta'ala. Nah, kemudian dia tunduk karena merasa sangat lemah di hadapan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam posisi rusku ini hatinya mengagungkan Allah Ta'ala, lisannya mengakui kebesaran Allah Ta'ala, jasadnya ruku tunduk, kepalanya menundukkan diri, lisannya membaca Subhana Rabbil Azimi, hatinya merasa sangat hina di hadapan Allah Ta'ala dan sangat rendah.
Maka inilah dengan cara ini dia akan merasakan betapa nikmatnya sholat tersebut. Dan semua ini adalah karena memenuhi perintah Allah Ta'ala yang Allah perintahkan kepada hambanya dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ruka'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukulah kalian dan bersujudlah kalian. Ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqulu subhanahu fasabbih bismi rabbikal azim. Dan sucikanlah, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang agung. Ayat-ayat ini diamalkan dia ketika ruku. Ruku dengan posisi membungkukkan punggung, dan tata cara ruku juga ada aturannya, dan kepalanya juga ditundukkan, lisannya membaca subhana rabbiyal azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum. Sucikanlah nama Allah itu, lakukanlah pada saat rukuk kalian. Kemudian setelah membaca ini, Masya Allah, dengan penuh pengagungan dan kekhusyuan, lalu setelah ruku dia angkat kepalanya, i'tidal, seraya membaca Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Berzikir Allah bahwa Allah mendengar hambanya memuji, dan dia membaca Sami Allah liman hamida rabbana walakal hamd. Engkaulah ya Rabb, hanya engkaulah segala pujian. Dia memuji Allah karena kebaikan-kebaikan atau karena Allah yang sempurna. Memuji Allah karena Allah memiliki sifat-sifat yang agung, yang tinggi. Allah yang satu-satunya yang berhak untuk dipuji dalam setiap keadaan. Dia baca, diungkapkan rasa syukur dengan lisannya, mengucapkan Rabbana walakal hamd. Kemudian setelah i'tidal dengan tumaknina, dia menyungkur sujud, khusyuk, seluruh anggota tubuh yang pokok, anggota-anggota tubuhnya yang paling mulia yaitu muka, dia benamkan di atas bumi. Tujuh anggota sujud itu, dahi dan hidungnya mencium tanah, kedua tangannya menepak, kemudian kedua lututnya dan kedua telapak kakinya, wajah, tangan, dua kaki, semuanya dia sembahkan bersujud di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berhak sombong, tidak ada yang berhak merasa tinggi pada waktu itu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun orangnya, selagi dia itu sebagai hamba dan iman kepada Allah, pada saat-saat sholat inilah saat-saat yang paling baik, paling dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sujud, mencium tanah, mengakui kebesaran Allah Ta'ala yang maha tinggi. Sembari mengatakan, berzikir Subhana Rabbiyal A'la, mensucikan Rabbnya dari segala kerendahan,